بسم الله الرحمن الرحيم. Al-mabahis allati tata'allaqu bi-at-tafsir bir-ra'yi. Ya, nanti kalian baca ulang di kitabnya ya, di At-Tafsir wal Mufassirun, tapi ini saya sudah pecah-pecah ya dalam bentuk PowerPoint. Untuk lebih jelasnya nanti kalian murojaah lagi di kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi ya, rahimahullah taala. Baik. Awal syai' alladhi urid an ukhbiruhu ma hadhihi al-mabahith allati takallama anha Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi fi kitabihi At-Tafsir wal Mufassirun ma yata'allaqu bit-tafsir bir-ra'yi. Ya. Al-mabahith allati takallama anha Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi. Wa ana u'addid ya alal aqal 10 mabahith. Jadi kurang lebih ada 10 pembahasan seputar tafsir bir-ra'yi. Ya, 10 pembahasan seputar tafsir bir-ra'yi. Al-mabahatul awal ma'na tafsir bir-ra'yi. Ya, wa su'al idzan ma huwa tafsir bir-ra'yi? Baik. Wal mabahath ats-tsani mauqiful ulama min at-tafsir bir-ra'yi. Mauqiful ulama min at-tafsir bir-ra'yi. Wal mabahas ats-tsalits asy-syurut al-ilmiyah fi kauni at-tafsir bir-ra'yi jaizan. Asy-syurut al-ilmiyah fi kauni at-tafsir bir-ra'yi jaizan wa abbara Asy-Syaikh Az-Zahabi hadzal mabahath biqaulihi al-ulum allati yahtaju ilaiha al-mufassir. Al-ulum allati yahtaju ilaiha al-mufassir. Jadi Syekh Az-Zahabi ya akhwat membuat satu tema al-ulum allati yahtaju ilaihal mufassir. Tapi saya menjelaskan bahwa maksudnya adalah syarat ilmiah. Suatu tafsir bir-ra'yi itu dikategorikan jaiz. Ya, jadi syarat-syarat ilmiah yang harus dikuasai seorang mufassir agar ketika dia menafsirkan Al-Qur'an bir-ra'yi itu dikategorikan sebagai at-tafsir bir-ra'yil jaiz. Maka harus menguasai asy-syurut al-ilmiyah, ya, syarat-syarat keilmuan tertentu. Baik. Nah, ini Syekh Az-Zahabi abbara hadzal mabahath ya bi mawdu' al-ulum allati yahtaju ilaihal mufassir. Baik. Warabi masadirut tafsir bir-ra'yi. Walakin al-maqsud yakni bir-ra'yil jaiz. Nah, Syekh Az-Zahabi faqat abbara bi qawlihi masadirut tafsir bir-ra'yi. Cukup gitu ya. Tapi saya tambahkan maksudnya adalah masadirut tafsir bir-ra'yi yang jaiz. Ya, yang jaiz. Lagi-lagi ini kita poinnya adalah pada tafsir yang dikategorikan makbul. Tafsir bir-ra'yi yang makbul. Ya, masadirnya itu seperti apa? Baik. Tsumma al-khamis al-umur allati yajibu 'alal mufassir an yatajannabaha fi tafsirihi bir-ra'yi. Al-umur allati yajibu 'alal mufassir an yatajannabaha fi tafsirihi bir-ra'yi. Masih bisa mengikuti ya, Pak? Di halaman kitabnya? Ada yang luput? Masih, Ustaz. Baik. Nah, ini buka-buka halamannya ya, sampai ketemu judul mabahas yang saya buat. Baik, wasadis. Salah nulis lagi nih. Nah. Wasadis majalut tafsir bir-ra'yil jaiz. Majalut tafsir bir-ra'yil jaiz alladhi 'abbara anhu Syekh Az-Zahabi bi anwa' ulumil Qur'an. Anwa' ulumil Qur'an. Nah, Syekh Az-Zahabi menyebut tema ini dengan anwa' ulumil Qur'an. Ketemu enggak? Halaman berapa? Halaman 237, Ustaz. Nah, 237 ya. Nah, saya menjelaskan tema ini maksudnya adalah majalut tafsir bir-ra'yil jaiz. Jadi tafsir bir-ra'yi itu dia
objeknya apa gitu ya. Maka nanti Syekh Az-Zahabi menjelaskan dulu bahwa ulumul Quran itu sekian sekian sekian. Nah, di sini nanti wilayahnya tafsir bil ra'yi, ini bukan wilayah tafsir bil ra'yi gitu ya. Jadi beliau menyebutnya dengan istilah anwa ulumil Quran, tapi maksudnya adalah majalut tafsir bil ra'yi al-jaiz. Ya. Baik. Kemudian as-sabi al-manhaj alladhi yajibu 'ala al-mufassiri an yanhajahu fi tafsirihi bil ra'yi. Al-manhaj alladhi yajibu 'ala al-mufassiri an yanhajahu fi tafsirihi bil ra'yi. Wajadtuna ya talibat? Wajadna. Wajadna Ustaz. Baik. Wasamin mansya'ul khata' fi tafsir bil ra'yi. Asamin mansya'ul khata' fi tafsir bil ra'yi. Wajadtuna? Wajadna. ثم التاسع التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي. أو التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وجدنا؟ Wajadna. طيب. ثم الأخير أهم كتب التفسير بالرأي الجائز. أهم كتب التفسير بالرأي الجائز. Ya. Baik, wajadna ya talibat? Wajadna. Wajadna. هذه المباحث العشرة سنتناوله إن شاء الله ya من ضمن الباب التفسير بالرأي. من ضمن الباب التفسير بالرأي. Ada 10 mabahith. Ya. Ini kita konstruk ulang ini sebenarnya. Kita konstruk ulang kitab At-Tafsir wal Mufassirun menyesuaikan kurikulum studi naskah tafsir. Jadi kita mengkonstruk studi mata kuliah studi naskah tafsir menggunakan kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Jadi kita tidak menggunakan sistematika daftar isinya tafsir wal Mufassirun gitu ya. Jadi kalian pahami tadi dari awal kita sedang membagi kitab At-Tafsir wal Mufassirun menjadi 3 semester ya. Dalam bentuk mata kuliah studi naskah tafsir 1, 2, 3. Baik. Ada yang luput nggak pembahasannya? Kalau kalian baca kitabnya. Coba lihat di daftar isinya, ada yang luput nggak? Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Berarti lengkap kita membahas kitab At-Tafsir Mufassirun ya, sebagai bagian dari pembahasan tafsir bil ra'yi. Baik. Wa'an sanadkhul fil mabahat al-awwal. Aw qabla dzalika hal fi soal ya talibat? Aw la yujai soal? Ustaz, Ya, tafadhal. qabla mawdu' mansya'ul khata' fi tafsir mawjud qanun at-tarjih fi ra'yi. Qanun at-tarjih Fi ra'yi. Qanun at-tarjih fi tafsir bil ra'yi ya. Baik. Qabla mansya'ul khata' ya. Nah, Ustaz, ba'da al-manhaj alladhi yajibu 'ala al-mufassir. Baik. Ana ara anna hadzal mawdu' anna hadzal mawdu' sayadkhul fi al-mabahas as-sabi. Sayadkhul fil mabahas as-sabi. Ya, lianna qanun at-tarjih huwa min dhimn al-manhaj alladhi la budda min al-mufassir an yanhajah. Ya. Makanya itu tidak kita jadikan satu bab khusus. Nanti akan saya konsep dalam PowerPoint. Qanun tarjih masuk dalam pembahasan al-manhaj alladhi yajibu 'ala al-mufassir an yanhajahu. Yani inda ta'arud ya bainal ara. Inda zuhur at-ta'arud bainal ara at-tafsiriyah. Yaitu ketika terjadi ta'arud itu pertentangan ya antara beragam tafsir bi ra'yi. Ini antara beragam tafsir bi ra'yi nanti ya. Karena yang namanya ra'yun itu kan berpotensi untuk terjadi ikhtilaf. Ya, akal manusia beda-beda, maka akan ada potensi adanya khilafiyah di situ. Nah, maka seorang mufassir ketika mendapati adanya ara' mukhtalifah,
dia harus memiliki kaidah dalam mentarjih suatu pendapat. Tentunya bagi mufassir ya. Nah, nanti ta'arud ada lagi dalam bentuk baina tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'thur. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ta'arud baina at-tafasir al-ijtihadiyah ya. Jadi antara tafsir-tafsir bil ra'yi yang berbeda pendapat. Baik. Fahimti ayatul hasailah? Nah, Ustaz. Baik, Salafar. Fadhal. واضح؟ طيب. والآن سندخل في المبحث الأول. ما هو التفسير بالرأي؟ ما هو التفسير بالرأي؟ يعني معنى التفسير بالرأي. معنى التفسير بالرأي الذي شرحه الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. فقال الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين يطلق الرأي على الاعتقاد وعلى الاجتهاد وعلى القياس. يطلق الرأي على الاعتقاد وعلى الاجتهاد وعلى القياس ومنه أصحاب الرأي يعني أصحاب القياس. أما يا طالبات إذا قرأنا وإذا تعلمنا علم الفقه خاصة ما يتعلق بالفقه المذهبي وقرأنا وتعلمنا تاريخ ظهور المذاهب الفقهية علمنا أن العلماء مثلا كالإمام ابن قدامة في كتابه المغني ذكر أن الحنفيين هم أصحاب القياس وأصحاب الرأي. لماذا؟ لأنهم استعملوا أقولهم أكثر ممن الذي استعمله من أهل الحجاز. لذلك سموا علماء الحنفية بأصحاب الرأي والقياس لأنهم استعملوا ماذا؟ رأيهم عندما لم يجد أي أثر وأي حديث اعتمد عليه عند إجابة المسائل المستجدة فيما بينهم خاصة في العراق لأن الأحاديث والآثار كثرت فقط في أرض الحجاز المدينة ومكة واليمن ولكن قل ذلك في العراق. لذلك استعملوا واضطروا في استعمال العقل والقياس لندرة الأحاديث والآثار. لذلك يعرف بأنهم من أصحاب الرأي ومن أصحاب القياس. Ini kalau kita bicara dalam konteks ilmu fikih, kalau kita bicara dalam konteks tarikh zuhur al-mazahib al-fiqhiyah, sejarah kemunculan mazhab-mazhab fikih, kita akan menemukan istilah ashabur ra'yi ini mansubun ilal hanafiyin. Ashabur ra'yi itu dinisbatkan kepada ulama Hanafiyah, kal Imam Abi Hanifah, wal Imam Abi Yusuf, wal Imam Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, wal Imam Abi Thawr, wa kadzalika asatidatuhum wa masyayikhuhum ka Ibrahim an-Nakhai, wa kadzalika min as-sahaba alladzina talaqaw min as-sahaba alladzina aw alladzi talaqa anhu haula'i ilmu al-fiqh ka sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Haula alladzina sakanu fil Iraq wa tabannau madhhabahum ala isti'mal al-qiyas summiya bi ashabir ra'yi. Jadi para ulama yang ada di Irak yang menjadi salah satu kelahiran madrasah fikih itu dikenal dengan nama ashabur ra'yi. Kenapa? Karena mereka sangat minim sekali kepemilikan atas athar dan hadis. Karena athar dan hadis itu ngumpulnya di Hijaz, Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu ngumpulnya ada di mana? Di Hijaz. Yang nanti akan melahirkan mazhab Maliki, termasuk nanti akhirnya mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ini digabungkan, dibuat komparasi oleh Imam Syafi'i dan lahirlah mazhab Syafi'i. Jadi pada awal abad ke-2 Hijriah, dua madrasah besar yang saat itu memiliki ciri khas di dalam metodologi ijtihad. Ada namanya madrasah Hijaz, dan ada namanya madrasah Irak.
Nah, madrasah Hijaz itu dominan menggunakan athar. Sedangkan madrasah Irak dominan menggunakan ra'yi wa ijtihad. Ya, walaupun mereka tentunya bersepakat pada Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak berubah, ya. Al-Qur'an tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya, sebagaimana di Hijaz Al-Qur'an sempurna, ya di Irak Al-Qur'an sempurna gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah tafsir atas Qur'an. Karena kita tahu kan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu, tafsir pertama Al-Qur'an itu apa ya, akhwat? Tafsir pertama Al-Qur'an itu apa? Hah? Tafsir Nabi, Ustaz. Nah, tafsir Al-Quran pertama ya Al-Quran itu sendiri. Tafsir Al-Quran pertama ya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Ya. Nah, tetapi kemudian untuk rujukan yang kedua adalah Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Imma qawlan wa imma fi'lan. Ya. Nah, jadi ketika Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, nah, yang jadi persoalan, hadis ini sangat minim sekali di wilayah Irak. Ya, karena jauhnya perjalanan saat itu untuk ke Hijaz, ya. Maka kemudian di Irak uturru fi isti'malil ra'yi wal aql. Ya, akhirnya mereka ya terpaksa banyak menggunakan ijtihad. Yang nanti ijtihad yang dimaksud adalah dengan qiyas, ya. Yang dimaksud dengan ijtihad di sini secara spesifik maksudnya adalah qiyas. Tapi nanti diciptakanlah metode-metode lain yang mirip seperti qiyas, seperti istihsan, maslahah mursalah, ya. Termasuk dalam hal ini al-urfu, sadduz dzara'i dan seterusnya. Ya, nanti muncullah dalil-dalil lain kalau kita bicara dalam konteks fikih, ya. Baik, al-muhim ya akhwat, ar-ra'yu fil lughah ya yutlaqu ala ma'na al-i'tiqad wal ijtihad. Nah, walakinna muhimmatun al-an idzan ma huwa tafsir bil ra'yi? Ma huwa tafsir bil ra'yi? Ya. Faqala Syekh Az-Zahabi wal muradu bil ra'yi huna al-ijtihad wa alaihi fat tafsiru bil ra'yi ibara an tafsiril Qur'an bil ijtihad. Jadi tafsir bil ra'yi itu adalah tafsirul Qur'an bil ijtihad. Jadi kalau kalian ditanya apa definisi tafsir bil ra'yi, ya jawabannya tafsirul Qur'an bil ijtihad. Ya, tafsirul bil ra'yi huwa tafsirul Qur'an bil ijtihad. Baik. Nah, kalau tafsir Al-Quran bil ijtihad itu tafsir bil ra'yi, berarti tafsir bil ma'thur itu tafsir apa? Lawannya kan tafsir bil ma'thur. Hah? Nah, saya tanya dulu nih. Lawan tafsir bil ra'yi itu tafsir bil ma'thur atau tafsir maudhu'i? Tafsir bil ma'thur. Terus apa hubungannya dengan tafsir maudhu'i? Maudhu'i metode, Ustaz. Terus apa hubungannya dengan tafsir sufi? Sufi corak. Apa hubungannya dengan tafsir ayat ahkam? Corak. Apa hubungannya dengan tafsir tahlili? Metode. Ini sudah di awal pernah saya sampaikan ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Bagus tadi. Jadi kalau ditanya ya, apa lawan dari tafsir bil ra'yi? Maka jawabannya lawannya tafsir bil ma'thur. Jangan sebut tafsir maudhu'i, tafsir tahlili, jangan. Tapi kalau misalnya ditanya, apa lawan dari tafsir maudhu'i? Nah, apa lawan tafsir maudhu'i? Gak ada lawannya, Ustaz. Ya ada, yang tiga lain. Ya, tahlili, jemali, muqaron. Bukannya bisa dipadukan, Ustaz. Ya, maksudnya perbandingan. Lawan itu perbandingan. Contoh misalnya begini analoginya. Apa lawan dari sholat asar? Sholat yang lainnya. Ya, 4 sholat yang lain. Ya, zuhur, maghrib, isya, subuh kan? Jadi jangan bandingkan perbandingan sholat asar itu dengan sholat duha. Itu namanya jaka semu nggak nyambung. Ya. Paham ya? Itu analogi biar kalian paham maksudnya ya. Jadi kalau lawan dari nah ini sama juga, nih bisa kita analogikan juga begini. Lawan dari hukum wajib. Apa lawan dari hukum wajib? Dalam ilmu fikih. Sunnah haram, makruh, mubah. Ya. 5 hukum itu. Tapi kalau lawan dari sunnah dalam ilmu akidah, apa? Bid'ah.
Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah. Istilah sunnah nih, saya ingin fokusnya ke sunnah. Istilah sunnah, kalau kita bicara dalam konteks akidah, maka lawannya adalah bid'ah. Ya. Tapi kalau istilah sunnah dalam ilmu fikih, lawannya apa? Haram. Wajib, haram, makruh, mubah. Mubah. Nah, itu. Jadi hati-hati nih menggunakan istilah ya, karena suatu mustalah itu dia punya makna khusus, tergantung konteksnya. Jadi kalau misalnya dikatakan begini, sholat duha itu sunnah, berarti orang yang tidak sholat duha, bid'ah bukan? Bukan. Nah, jadi jangan tuduh nih, oh kamu nggak sholat duha, ahli bid'ah. Wah, itu salah itu ya, salah tempat itu ya. Paham ya? Jadi istilah sunnah dan bid'ah ini juga hati-hati kalau digunakan ya. Kalau dalam masalah-masalah fikih nggak ada istilah bid'ah. Ya, yang ada sunnah lawannya 3-4 hukum yang lain. Tapi kalau kita katakan begini misalnya, kita katakan sunnahnya adalah memuliakan para sahabat. Berarti bid'ahnya apa? Menghina para sahabat. Mencela para sahabat. Disebut dengan Rafidhah. Ya. Sunnahnya adalah memuliakan dzurriyyah Nabi, memuliakan ahli bait Nabi. Itu sunnah. Ahli sunnah memuliakan keluarga Nabi. Bid'ahnya apa? Mencela ahlul bait. Kelompok apa namanya yang mencela keluarga Nabi? Khawarij. Nah, bukan Khawarij. Ada istilah lain. Istilahnya adalah an-nasibah. An-nasibah. Ya, nasibah itu yang mencela keluarga Nabi, Rafidhah yang mencela sahabat Nabi. Nah, ahli sunnah bukan nasibah, bukan Rafidhah. Ahli sunnah memuliakan keluarga Nabi sekaligus memuliakan para sahabat Nabi. Ya. Nah, tapi istilah sunnah di sini yang kita sebut ahli sunnah lawannya ahli bid'ah dengan beragam lawan istilahnya. Ya, misalnya lagi contoh dalam persoalan murtakibil kabirah, pelaku dosa besar. Ya. Bid'ah atau pendapat bid'ah tentang pelaku dosa besar, apa namanya? Ini kalian belajar ilmu akidah kan? Bid'ah dalam masalah pelaku dosa besar, apa? Hah? Kelompoknya namanya apa? Tahu nggak? Tahu, Ustaz. Siapa yang mengkafirkan pelaku dosa besar? Ahlu sunnah. Hah? Yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu siapa? Oh. Mu'tazilah bukan Ustaz? Ya. Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, bedanya kalau Mu'tazilah mengatakan di dunia al-manzilah bainal manzilatain. Tapi kalau untuk Khawarij mengkafirkan secara mutlak pelaku dosa besar. Nah, itu bid'ahnya. Jadi pendapat bid'ahnya adalah Khawarij dalam masalah pelaku dosa besar. Lawannya apa? Lawan yang ekstrim lainnya. Yang mengatakan pelaku dosa besar itu imannya sama dengan Abu Bakar. Apa? Yang mereka mengatakan al-imanu la yazidu wa la yanqus. Kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Nah, di tengah-tengahnya yang dikategorikan menjalankan sunnah Nabi ahlus sunnah. Yang mengatakan bahwa murtakibil kabiro itu bukan kafir, tapi al-iman yazid wayan kus. Bil ta'ah wayan kus bil maksiyah. Nah, itu ahlus sunnah. Nah, kenapa saya ingin tegaskan ini dulu? Karena ini istilah sunnah ya dalam konteks persoalan yang tadi saya sebutkan jangan dimasukkan dalam masalah fikih. Jadi kalau dalam masalah fikih sunnah itu lawannya ya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tapi kalau sunnah di dalam ilmu akidah, ya lawannya adalah tadi Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, Nasibah, tergantung masalah apa yang sedang diperdebatkan di dalam bab akidah. Ya. Nah, ini cara kita memahami suatu mustalah dalam suatu ilmu. Nah, begitu juga dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir bil ra'yi itu lawannya bukan tafsir lawannya bukan tafsir maudhu'i atau tafsir muqarrar, tapi lawannya tafsir bil apa? Bil ma'tsur. Sedangkan kalau nanti kita ditanya apa lawan tafsir maudhu'i, ya baru jawabannya lawannya tafsir muqarrar, ijmali, tahlili, ya. Apa lawan dari tafsir ahkam? Ya, lawan tafsir ahkam adalah tafsir sufi, tafsir ilmi, tafsir adabi ijtimai, tafsir
apalagi tafsir aqadi, ya tafsir apalagi tafsir falsafi, ya, itu ya. Jadi ada tiga ya Pak. Ini yang pernah saya sampaikan, ada tiga metodologi tafsir dengan iktibar yang berbeda. Ya, ada metodologi tafsir dengan iktibar yang berbeda. Iktibar yang pertama berdasarkan masdar. Tafsir ada dua, bil ma'thur, bir ra'yi. Iktibar yang kedua berdasarkan manhaj fi kitabati tafsir. Ada 4. Maudu'i, ijmali, muqaran, dan tahlili. Ya. Ini pernah saya sampaikan nih kalau nggak salah di awal-awal ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan launut tafsir wa tijahuhu, berdasarkan corak, kecenderungan mufassir. Nanti banyak ini ya yang nanti akan kalian pelajari di studi naskah tafsir 3. Ada tafsir sufi, falsafi, ilmi, fiqhi, aqadi, adabi ijtimai, balaghi, bayani, lughawi. Ya, itu jenis-jenis tafsir dari sisi kecenderungan mufassirnya. Yang nanti insyaallah detailnya akan dipelajari di studi naskah tafsir 3. Ya. Nah, jadi sekarang kembali kepada tafsir bil ra'yi, maka lawan dari tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir bil ma'thur. Ya. Nah, istilah lainnya ya, Akhwat, saya ingin perkenalkan. Istilah lainnya. Ya, istilah lainnya adalah at-tafsiru bir riwayah wa at-tafsiru bid dirayah. Ya, disebut juga dengan at-tafsiru bin naqli wa at-tafsiru bil aqli. Disebut juga dengan at-tafsiru bil manqul wa at-tafsiru bil ma'qul. Ya. Disebut juga dengan at-tafsiru bil athar wa at-tafsiru bil ra'yi. Disebut juga dengan at-tafsiru bil ma'thur wa at-tafsiru bil ijtihad. Nah, ini mustalahat mukhtalifatul alfaz mutaradifatul makna. Kalimat ukhra ya talibat, ya mustalahat mukhtalifatul alfaz mutaradifatul makna. Baik, faham ya talibat? At-tafsiru bil ra'yi wa at-tafsiru bil ma'thur wa at-tafsiru bil ra'yi. At-tafsiru bil riwayah wa at-tafsiru bid dirayah. At-tafsiru bin naqli wa at-tafsiru bil aqli. At-tafsiru bil manqul wa at-tafsiru bil ma'qul. At-tafsiru bil athar wa at-tafsiru bil ijtihad. Ya. Nah, ini mustalahat yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, jadi kalau ditanya apa itu tafsir bil ma'thur, ya sederhananya yang sudah kami pelajari, tafsir bil ma'thur adalah tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan 4 sumber riwayat, ya, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil haditsin nabawi, wa tafsir Quran bil athar sahabi, wa tafsir Quran bil athar tabi'i. Ya, jadi tafsir bil ma'thur itu ada 4 sumber, Al-Quran, Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Nah, di luar penafsiran dengan 4 sumber ini, misalnya tafsir dengan pendekatan bahasa, tafsir dengan pendekatan ilmu-ilmu kajian ilmu-ilmu alat seperti kajian usul fikih, kajian usuluddin, ya, maka itu semua dikategorikan sebagai tafsir bir ra'yi. Nah, jadi kalau misalnya begini, dikatakan misalnya begini, coba saya tanya nih ya, yang dimaksud dengan fawailul lil musallin adalah orang yang sholatnya riya. Nah, itu tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ma'thur? Bil ra'yi. Bil ma'thur. Bil ma'thur, na'am. Bil ma'thur, ya. Karena ada dalam ayat ya kan, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Itu tafsir bil ma'thur namanya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya begini. Menurut Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, bahwa standar minimal seseorang itu melahirkan adalah umur kehamilan 6 bulan. Berdasarkan ayat Al-Quran, ya, apa Al-Quran ayatnya itu, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan wanita itu hamil dan memberikan ASInya 30 bulan. Ya, 30 bulan. Padahal kita tahu dalam ayat yang lain fi amaini.
bahwa yang namanya pemberian ASI selama 2 tahun. 2 tahun berarti berapa bulan? 24. 4. 24 bulan. Kan pemberian ASI-nya 24 bulan. Sedangkan Al-Quran tadi mengatakan ASI dan kehamilan 30 bulan. Berarti standar minimal seorang wanita melahirkan itu berapa bulan? 6. 6 bulan. Nah, Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib pernah meluruskan ijtihad dari Umar yang ingin merajam seorang wanita yang melahirkan setelah 6 bulan kehamilan. Karena memang kan hamilnya itu biasanya 9 bulan, tapi ini kok ada yang 6 bulan sudah melahirkan. Nah, Umar saat itu ingin merajam karena dianggap melakukan zina. Ya, oleh Ali bin Abi Thalib ditentang. Nggak bisa seperti itu ya Umar. Karena menurut Al-Quran dengan mengkombinasikan beberapa ayat itu rupanya batas minimalnya bisa sampai 6 bulan. Nah, saya tanya, pendapat Ali bin Abi Thalib ini dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan, itu tafsir bil ra'i atau bil ma'thur? Bil ma'thur. Maksur. Nasar bil ra'i. Bil ma'thur. Bil ma'thur. Biroi. Di level sahabat itu bil ra'i. Di level sahabat, karena kan itu ijtihadnya Ali kan? Ya kan? Di level sahabat. Tapi di level setelah masa sahabat, bil ra'i atau bil ma'thur? Bil ma'thur. Bil ma'thur. Karena apa yang ditafsirkan sahabat itu asar, gitu ya. Nah, tapi kalau di levelnya sahabat itu kategorinya ijtihad, bil ra'i. Tapi kan kita lihat dari sisi siapa yang membaca. Kalau kita yang membaca nih, zaman kita nih ya, kita membaca tafsir Ali bin Abi Thalib kok seperti itu. Berarti itu tafsir bil ma'thur atau bil ra'i? Bil ma'thur. Karena kita mendapatkan lewat riwayat Ali gitu kan. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib di masanya sedang mendapati kasus seperti itu, lalu beliau berijtihad, ya itu dikategorikan tafsir Bil ra'i. Paham ya polanya bagaimana ya posisinya? Paham, Ustaz. Baik. Nah Ustaz sekarang berarti gimana? iya, Ustaz berarti kalau misalnya seperti ijtihad sahabat, tabi'in itu berarti semuanya dikatakan tafsir bil ma'thur untuk saat ini ya, Ustaz? Iya, dalam konteks kita itu bil ma'thur. Ya. Nah, kalau dalam ilmu usul fikih, nanti dikategorikan sebagai mazhab sahabi. Nah, dia masuk sebagai salah satu dalil mukhtalafihah. Ya, dalil itu kan ada 2 ya. Kalau dalam usul fikih kan sumber hukum itu ada 2. Ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Nah, yang muttafaq itu kan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, yang mukhtalaf salah satunya mazhab sahabi. Tapi dengan catatan juga ya akhwat, mazhab sahabi itu pun tidak satu jenis. Ya. Ada mazhab sahabi yang nanti naik level menjadi ijma'. Nah, seperti kasus yang tadi saya jelaskan, pendapat Ali ini dan akhirnya disetujui oleh Umar dan semua sahabat, berarti jadi ijma' tidak? Nah, awalnya kan datang dari Ali, tapi kemudian disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi ijma' atau masih sebagai mazhab sendiri? Ijma, Ustaz. Ijma'. Naik dia levelnya menjadi ijma'. Maka menjadi dalil yang disepakati, gitu ya. Atau misalnya begini, bukan hanya ijma', bisa jadi pendapat sahabat ini awalnya pendapat, tapi rupanya dalam persoalan yang tidak mungkin para sahabat berijtihad, maka nanti akan dihukumi oleh para ulama fi hukmil marfu'. Maka statusnya naik menjadi seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam persoalan sosial, dalam persoalan-persoalan ijtihadi yang bisa jadi sahabat berbeda pendapat, ya, misalnya terjadi perbedaan dalam masalah waris antara Ibnu Abbas dengan sahabat Nabi yang lain misalnya. Nah, ini kita sebut sebagai mazhab sahabi. Dalam konteks ilmu usul fikih, dia dikategorikan dalil mukhtalaf fih. Tapi kalau dalam konteks ilmu tafsir, dia dikategorikan sebagai tafsir bil ma'thur. Nah, jadi kalian harus tahu di posisi sahabat itu dalam konteks ilmu tertentu seperti apa. Karena dia akan mendapati posisi yang berbeda. Kalau dalam usul fikih namanya mazhab sahabi, kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsir bil ma'thur, kalau dalam ilmu hadis namanya apa? Apa? Kalau dalam ilmu hadis istilahnya apa? Hah?
Apa? Hadis. Dalam ilmu hadis namanya disebut hadis mauquf. Hadis mauquf kan ada hadis marfu, mauquf, maqtu, hadis qudsi kan. Nah, jadi posisi sahabat itu hadis mauquf dalam ilmu hadis. Saya ulangi. Dalam ilmu tafsir, posisi sahabat tafsir bil ma'thur. Dalam ilmu hadis, posisi sahabat hadis mauquf. Dalam ilmu usul fikih, posisi sahabat mazhab sahabi. Ya. Nah, ini kalian harus tahu nih mustalah-mustalah khusus dalam setiap ilmu yang berbeda-beda tapi sumbernya bisa jadi sama. Baik, hakada ya. Tapi kalau ijtihadnya datang setelah masa tabi'in, misalnya ijtihad para ulama mujtahidin di kalangan atba'ut tabi'in, atau ijtihad yang datang setelah masa-masa mereka hingga hari ini. Nah, maka ini tidak disebut sebagai tafsir bil ma'thur, tapi disebut tafsir bil ra'yi. Misal contoh ya. Contoh misalnya begini. Saya katakan mengkonsumsi ganja itu hukumnya haram berdasarkan ayat Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, itu ketika ada orang yang mengatakan seperti itu ya, ganja haram berdasarkan ayat innamal khamru wal maisir. Nah, itu termasuk bil ma'sur atau bil ra'yi? Bil ra'yi. Karena ganja belum ada di zaman sahabat, belum ada di zaman tabi'in, gitu ya. Nah, jadi ini termasuk bil ra'yi. Nah, masalah nanti ra'yinya ini apakah jaiz atau madmum, ya tergantung bagaimana metodologi yang digunakan. Tergantung bagaimana kualifikasi keilmuan dari sang mufassir. Ya. Ini saya hanya kasih satu contoh aja, tapi belum tentu dia tafsirnya makbul. Ya, belum tentu tafsirnya makbul. Tergantung nanti proses istidlalnya dan bagaimana kualifikasi sang mufassirnya yang nanti akan kita pelajari dari sisi asyurutul ilmiyah, ya. Allati la budda minal mufassir an yatahassala biha. Ya. Baik. Nah, jadi ini kalian harus paham dulu nih, di mana posisi tafsir bil ma'thur dan di mana posisi tafsir bil ra'yi. Ya. Baik. Ya talibat. Soal akhir? Ada yang Ustaz, berarti kalau kayak tafsir bil ra'yi itu bisa dilakukan dengan tafsir Quran bil Quran dan tafsir Quran bil asar gitu, Ustaz. Ya. Sebenarnya begini, nanti Syekh Az-Zahabi juga menjelaskan ya. Ada unsur min anasirir ra'yi fi tafsir bil ma'thur. Jadi ada semacam unsur ra'yi di dalam tafsir bil ma'thur. Karena begini, ketika seseorang mengkaitkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, atau ketika seseorang mengkaitkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi misalnya, itu ijtihad bukan? Ijtihad. Ya, nah disitulah ra'yinya. Disitulah ra'yinya. Ya. Tetapi kalau misalnya tafsirul Quran bil Qurannya itu simple, tidak sulit untuk dikaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya itu tidak disebut ra'yi lah. Misalnya begini ya. Misalnya tadi yang kita kasih contoh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini orang awam pun paham bahwa itu sesama ayat saling menafsirkan. Maka tidaklah kita sebut itu tafsir bil ra'yi. Atau tidak kita sebut ada ra'yi dalam tafsir bil ma'thur. Atau misalnya kita menafsirkan hudal lil muttaqin. Manil muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kan ayatnya bersambungan kan? Ya, itu tidak usah kita sebut ada ra'yi di situ. Yaitulah tafsir bil ma'thur. Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dha. Tapi kalau misalnya begini, satu ayatnya di surat Al-Baqarah, ayat yang lain di surat At-Tolak misalnya, kan jauhan nih gitu ya. Nah, disitulah bisa kita katakan ada unsur ra'yinya. Contoh ya. Contoh Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Jadi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya itu kan iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, saya ulangi, wanita yang ditinggal wafat suaminya iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Nah, saya tanya ya akhwat, bagaimana kalau status wanita yang ditinggal wafat suaminya itu hamil
Apakah sama 4 bulan 10 hari? Ada istilah. Nah, ada istilah pastinya, ada istilah. Tapi pendapat jumhurul ulama mengatakan kalau si wanita itu hamil, maka iddahnya adalah apa? Wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhna hamlahun. Melahirkan. Nah, kalau kita lihat posisi ayat nih. Ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari di mana? Al-Baqarah. Nah, sedangkan wa ulatul ahmal itu surat apa? Kalau tidak salah surat At-Talaq ya. Surat At-Talaq. Jadi juz 1 sampai ke juz 28. Nah, ini kan jauhan itu ya. Nah, tidak setiap orang bisa menemukan hal tersebut. Ya kalau kita kan cukup mengetahuinya lewat penjelasan ulama selesai gitu kan. Tapi kalau dari awalnya itu kan nggak mudah karena posisinya berjauhan. Nah, ketika kita mengkaitkan surat Al-Baqarah itu dengan surat At-Talaq, nah ini kan sebenarnya kalau secara zahirnya dia dikategorikan tafsir bil ma'thur. Tapi proses pengkaitannya itu di situ ada unsur ra'yun, ada unsur ijtihad. Ya. Nah, ini maka bisa dikategorikan tafsir bil ma'thur secara hasil, tapi tafsir bil ra'yi dalam proses. Natijahnya tafsir bil ma'thur, prosesnya tafsir bil ra'yi. Fahimna? Ya, Kalimat? Insyaallah. Baik, ya. Ya, tapi kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, ya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, kemudian sang mufassir langsung menukil pendapat-pendapat para salafus saleh, Imam Ibnu Katsir misalnya ya. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Ibnu Abbas, Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Mujahid dalam suatu ayat misalnya yang ditafsirkan oleh beliau. Ya kita sederhananya tanpa melihat prosesnya seperti apa, kita sebut itu sebagai tafsir bil ma'thur. Ya, selama itu dilakukan oleh mufassir. Karena nanti begini, kalau kita misalnya harus memastikan apakah itu asarnya sesuai dengan ayat yang ditafsirkan, ya itu kan kembali kepada kualifikasi dan keahlian ijtihadnya para mufassir itu sendiri. Nah, kita sebagai pembaca ya cukup kita katakan itu tafsir bil ma'thur, gitu aja selesai ya. Jadi ini dalam konteks kita sebagai pembaca dan dalam konteks sang mufassir menulis kitab tafsirnya. Dan saya mengarahkan kepada kalian ya akhwat, walaupun ini kalau di kitab At-Tafsir wa Mufassirun dikategorikan tafsir bil madmum, ya karena penulisnya adalah dianggap berasal dari mazhab Zaidi, tapi saya cenderung mengatakan ini referensi tafsir yang cukup bagus. Yaitu kalian bisa baca kitab tafsir yang menggabungkan antara riwayat dengan ijtihad, yaitu Tafsir Fathul Qadir karya Syekh Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani. Jadi Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani ini menulis kitab tafsir judulnya Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannai Ar-Riwayah Wad-Dirayah. Jadi kitab tafsir Fathul Qadir yang menggabungkan antara riwayat dengan dirayat, yang menggabungkan antara asar dengan ijtihad. Nah, itu salah satu referensi yang cukup bagus ya. Karena Imam Asy-Syaukani ini walaupun latar belakangnya Zaidiyah, tapi beliau ya akhirnya menjadi seorang ulama yang akhirnya ketika menjadi ulama besar beliau tidak bertaklid kepada Zaidi. Ya, jadi beliau termasuk, malah ada yang mengatakan beliau itu sudah mencapai level mujtahid mutlak ya. Walaupun dalam konteks tertentu ijtihad beliau ini dianggap bermasalah karena menyelisihi pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang mu'tamad ya. Baik, ini tafsir bil ijtihad atau tafsir bil ra'yi ya definisinya. Jadi sekali lagi kalau ditanya ma huwa tafsir bil ra'yi, maka jawabannya ibarah an tafsiril Quran bil ijtihad.